Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman nih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ini mau ditambahin aja. Pertama, kalau kita punya ada 4 poin yang selalu kita bicarakan. Berikan kami uang, berikan kami kesehatan, berikan kami rema, dan berikan kami pertolongan-pertolongan-Mu. Ini semua 4 hal ini adalah untuk menunjang, untuk mencapai kesuciannya Tuhan. Tapi hati-hati, nanti jangan kalau berikan kami uang harus kaya. Ini motivasinya salah. Hati-hati, enggak. Ya, kalau berkata ngomong uang, jangan motivasinya kaya nih. Karena ini sifatnya hanya menunjang. Kalau orang terlalu miskin kan nggak bisa menunjang visi itu. Kalau orang sakit terkapar di rumah sakit kan nggak bisa menunjang visi itu. Kan begitu. Kalau nggak ada rema, pengetahuan terbaru, ya nggak bisa menunjang juga. Kalau nggak ada pertolongan dalam kehidupan kita waktu kita susah, pas timingnya, itu pun tidak bisa menunjang. Sifatnya menunjang, bukan menjadi motivasi di dalam hati. Kalau keuangan untuk menjadi kaya, maka itu berbahaya bagi ATM sendiri. Karena ATM sudah punya satu pengetahuan namanya kemelekatan adalah penderitaan. Jadi melekat ya, nggak boleh. Jadi kalau ngomongin tentang uang bukan motivasinya kaya. Bisa-bisa kita nggak kaya-kaya. Terus bagaimana Pak bisa ada pengikutnya? Gini.
Prinsipnya visi ini adalah untuk menggenapi apa yang Tuhan mau. Baik secara kebijaksanaan, maunya Tuhan seperti apa, baik secara pikiran, baik secara ucapan, perbuatan anggota tubuh kita, langkah kaki kita, dan waktunya. Itu maunya Dia. Itu tujuan kita untuk menyamakan, sama dengan Tuhan. Ya, walaupun kita ada usaha untuk menyamakan Tuhan, makanya diberikan rema untuk menunjang pengetahuan itu, untuk menunjang kita untuk mencapai visi itu. Jadi bisa-bisa nggak kaya-kaya nih. Karena itu bukan motivasi. Motivasinya adalah menggenapi apa yang Tuhan mau. Kalau itunya tercapai, maka Alkitab berkata, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena manusia mudah berubah pendiriannya. Suatu kita mencamakan waktunya dengan Tuhan, dengan perbuatannya Tuhan, pikirannya Tuhan, maka Tuhan, supaya apa tujuan kita? Tujuannya supaya Yesus mempercayakan dirinya kepada kita. Kalau Tuhan Yesus mempercayakan dirinya, maka akan sama-sama sakti. Nah, ini jangan nggak pakai kayak nih, sama-sama sakti. Jadi tujuannya adalah mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan kaya. Bisa salah nggak kaya. Karena Yesus tidak kaya. Hanya cukup. Tidak miskin juga. Karena baju jubah yang dipakai Tuhan Yesus adalah tenunan halus. Ya, itu tenunan halus itu kalau gambar Anda Tuhan Yesus itu. Itu bukan, kalau orang miskin tenunan kasar kayak karung goni. Yesus tenunan halus, artinya itu yang pakai tuh saudagar dan orang kaya dan bangsawan. Kelasnya, tapi dia nggak kaya. Terus bagaimana Pak? Katanya kalau nggak kaya kan nggak ada pengikutnya Pak. Orang yang kaya ada pengikutnya tapi jumlahnya tidak banyak. Banyak yang orang yang lebih kaya dengan Anda. Terbatas. Tapi kalau menggenapi apa yang Tuhan mau dan memperoleh kepercayaan dari Tuhan Yesus, maka kita akan mencapai yang namanya sakti. Urapan penuh. Kalau Anda urapan sakti, kekayaan, berkat menyusul, mengikuti bonus. Kalau Anda punya mendengar orang kanker stadium 4, orang kaya terus nggak sembuh-sembuh, Anda sakti. Otomatis berkat mengikuti enggak? Iya, orang tuh kamsia, terima kasih matur nuwun dia. Jadi kekayaannya nggak bisa dihitung, nggak ada level itu. Hati-hati dengan kekayaan, itu bukan motivasi dari ATM. Itu berbahaya, justru bisa pukul diri nanti. Kan katanya tidak melekat akan dunia, sudah mencapai nibana katanya. Nibana adalah telah padamnya keinginan duniawi dan kedagingan. Nirwana, kalau gampang ya. Nirwana dari kata nibana yang artinya telah padam. Nafsu, keinginan daging dan keduniaan. Terus berbicara tentang motivasi keuangan untuk kaya. Ini berbahaya bagi ATM, senjata makan Tuhan. Nggak boleh, hati-hati. Jadi bisa-bisa nggak kaya-kaya. Karena motivasi utamanya adalah untuk menyamakan diri kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan percaya kepada kita, maka kuasanya, urapannya dipercayakan kepada kita. Makanya pasti urutan pertama adalah kesaktian. Jangan ngarep kaya. Jangan. Karena kalau kau sakti, berkat mengikuti bonus itu, nggak masuk hitungan. Kalau kau dapat bonus kekayaan, maka menunjang juga kesehatanmu. Tapi gitu. Jadi mungkin sampai visi selesai belum kaya nih, tapi sudah sakti duluan. Makanya saya agak ngeri tentang ngomong, berikan aku uang, berikan aku kesehatan, berikan aku rema, dan berikan aku pertolongan. Di urutan pertamanya bukannya kekayaan, motif itu bahaya bagi kita. Tuhan akan melihat, ngikutin visi mau kaya nih orang nih. Ini bahaya bagi ATM. Kita harus homoyos. Supaya Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita, maka karunia-Nya akan diberikan. Supaya urutan pertamanya adalah kesaktian. Ya. Jadi makanya saya pernah cerita, ya kan? Makanya Siddhartha Gautama waktu pulang ke kerajaannya Kapilawastu, dia menunjukkan kesaktiannya dulu. Ya kan? Nggak kaya, nggak bawa harta dia. Dia tunjukkan kesaktiannya dulu, nanti mengikuti.
Ya kan saya sudah cerita kepada Anda, dia pakai kesaktian, wah itu apa, ya kan. Itu dulu ya yang nomor satu. Makanya bisa kita nggak kaya-kaya sampai visi. Sampai di titik itu tuh nggak kaya-kaya tuh sampai memperoleh kesaktian itu. Jadi jangan motivasinya kaya tuh jangan. Bahaya bagi visi itu. Ya, nah, itu aja saya ingetin supaya ini nggak salah. Kalau kita hanya Tuhan lah yang tahu baca hati kita tuh melihat motivasinya apa. Kalau itu motivasinya salah, maka masing-masing orang tidak akan tercapai kepada visi itu. Kan Tuhan yang baca kan yang nilai, bukan saya. Tuhan yang lihat, wah masih mentah, biarin dulu aja, lama-lamain dikit lah. Karena motivasinya masih salah. Nah, setelah kalau kita sudah sampai pada puncak kepada kesaktian itu, otomatis dia menjadi apa? Sinkritis, the comparator. Otomatis orang Tuhan aja udah percaya kok. Karena ini masuk standarnya Tuhan. Kalau standarnya Tuhan masuk, maka standarnya manusia masuk. Kembali lagi. Kemarin bilang takdir kita yang tersulit adalah apa? Meyakinkan orang yang paling dekat. Oke, ini ulang lagi. Ya, tapi ini ada rema terbaru. Bunyinya apa? 3 Yohanes 1:4 saya bacain aja. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kan kalau meyakinkan orang kan gampang, kalau orang asing. Dari Papua, dari Batak, nggak kenal. Pendetanya hebat tuh, gini. Ya pada ngumpul semua. Pendetanya pakai alpas, ngumpul semua karena nggak kenal. Yang paling sulit ditakdir adalah menembus orang yang paling dekat supaya yakin dengan apa yang kita ajaran perkataan kita. Ini yang paling sulit. Nah, ini adalah tidak ada sukacita yang mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, begini maksud saya. Hati-hati juga. Ini Tuhan tadi bilang, Tuhan saya selalu bilang bahwa visi ini patokannya adalah anak-anak saya dulu Tuhan. Kalian juga anak-anak. Kalau anak-anak saya tidak menjadi, biarkan aku menunggu kairosmu Tuhan sampai putih rambutku. Kalau anak-anak saya nggak jadi, biarkan saya tetap seperti ini dan untuk menunggu waktumu. Percuma saya hebat nih mimbar. Nanti saya tidak mau terjadi, saya udah bilang, pendeta bapaknya hebat, gerejanya besar, tiba-tiba abis main gitar, anaknya akad nikah. Orang akan kok begitu? Orang tuanya hebat kok tiba-tiba abis main gitar, anaknya akad nikah. Ngerti nggak saya? Ya. Jangan terkena orang gerejanya besar, hebat miliaran, tapi dengar-dengar anaknya narkoba. Jadi Tuhan bantu saya dulu awal-awal, sekarang minimal anak-anak kita yang ada di ATM ini memenuhi dasar-sila dulu. 10 perintah dulu. Bukan hanya orang tuanya, tapi anak-anak harus memenuhi itu dulu. Kita jangan hanya pintar pelayanan di sini, tapi anak kita di luar pernah maki orang. Anjir lu, kata. Anak denger, ngomong, itu anaknya pendeta itu ya. Itu anaknya pelayan Tuhannya di ATM ya. Kitanya nggak salah, tapi melalui anak kita cacat, Pak. Jadi orang mempertanyakan visi itu, Pak. Anaknya nggak jadi. Ngerti Ibu? Anaknya nggak jadi. Jangan sampai kita gereja besar miliaran sakti, dengar-dengar anaknya mencuri, dengar-dengar anaknya berzina, dengar-dengar anaknya berbohong, saksi dusta, dasar silal 10. Ya, anak-anak kita yang jadi patokannya. Kalau ini tidak tercapai, saya bilang sama Tuhan, kalau aku tadi Tuhan ngomong, saya ini jujur di kamar mandi Tuhan ngomong tadi. Kalau aku membantu kamu mendidik anak-anakmu, kau sabar nggak nunggunya? Gimana Bu? Kalau aku turut campur untuk mendidik anak-anakmu, kau sabar nggak menunggu waktuku? Mana Bu?
Jan masih umur berapa? 16? 15? Sampai dia mantep itu kurang lebih 25 ya. 9 tahun. Anak bapak. Nah, saya jujur sedang proses di sana. Dan ternyata apa yang terjadi dengan anak saya, oh iya, baru ngeh Tuhan kasih tahu. Jadi Tuhan sekarang memberikan satu pengertian, aku berbicara engkau setiap saat, setiap hari dalam kehidupanmu. Jangan engkau baru merasakan teguran dan hadiratku kalau pencobaan itu besar. Dapat masalah. Pencobaan apa lagi, pasti ada hikmahnya. Jangan begitu kata Tuhan. Itu besar. Pukulannya ada masalah. Aku mau yang kecil-kecil dalam setiap kehidupanmu engkau juga. Apakah aku ini Tuhan yang diem, tunggu ada masalah, baru kamu tahu, merasakan. Bahwa aku menegur kamu. Nggak mau Tuhan. Jadi Tuhan maunya tuh yang kecil-kecil hari-hari juga engkau tahu bahwa aku sedang berbicara kepada engkau. Aku sedang memberikan hikmah kepada engkau. Jangan yang gede-gede. Jadi perhatikanlah hidup kita dalam kejadian hidup ini. Tuhan yang berbicara. Makanya saya terus dibikin sama Tuhan. Kenapa jujur terjadi seperti ini ya? Oh ya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Karena saya sudah berteriak, Tuhan kalau anak-anak saya nggak jadi, tahan dulu tuh. Bisa dipermalukan orang tuanya nanti Tuhan. Masuk kuliah, benar. Kasus terus dia. Inilah. Baru ketemu makhluk dia, Bu. Selama ini nongkrongnya berputar di ATM aja. Ketemu makhluk baru dia. Ternyata itu prosesnya dia. Nah, satu lagi nanti ini yang bungsu. Saya bilang mama, kalau nanti terjadi apa-apa, aku nggak mau banyak ngomong. Aku sebagai bapaknya nggak kamu. Itu prosesnya dia. Karena aku sudah bilang Tuhan udah bilang kalau aku membantu mendidik anak-anakmu, apa engkau sabar untuk menunggu waktuku? Artinya gini, jadi artinya gampang aja, mulai hari ini sabar. Anak-anak kita belum jadi. Dan umur-umur gini belum jadi. Ya dong? Anak ngomong jujur, anaknya Pak Niko udah jadi. Udah khotbah, udah jadi semua. Anaknya Yakob Noe sudah jadi gembala si jemaat. Untuk standar dia Pak, masing-masing Pak ya. Standar ATM lebih beda ya, hati-hati ya. Jangan, standar kita lebih tinggi Pak. Oke. Jadi anaknya Pak Niko sudah jadi. Anaknya Yakob Noe sudah jadi gembala. Anak siapa lagi? Anaknya Pak Pariaji sudah mimpin. Volumenya gedein dikit. Kalah sama ini dia, ya. Jadi anak-anak yang besar ini sudah rata-rata udah jadi, walaupun nggak semuanya tapi sudah jadi. Kita belum kelihatan karena anak orang yang terdekat belum jadi seperti visinya. Anak-anak kita ini adalah cerminan daripada kita semua yang di sini. Jangan sampai teriak-teriak sempurna, ya. Housin kritis, anaknya bikin malu, berarti nggak jadi dong. Nggak jadi, artinya apa yang terjadi dalam rumah itu, kan anak itu kata orang bilang kan buah tidak jauh dari pohonnya. Orang akan bilang, saya nggak percaya itu visinya ATM. Oh anak-anaknya jebolan sana, anaknya hancur semua. Pasti cerminan dari sana dia bilang. Orang pasti begitu. Gimana coba? Jadi Tuhan bilang, kau harus sabar kalau mau aku turut untuk membantu mendidik anak-anakmu.
Yang kedua adalah seminggu ini, dalam minggu-minggu ini kemarin saya sudah ngomong tentang remai. Sekarang minggu ini saya lagi merenungkan apakah untuk menciptakan perdamaian dengan sesama manusia, jangan ribut sama teman kamu, jangan ribut dengan sesamamu. Apakah kalau kita mau berusaha berdamai dengan semua orang, apakah kita harus mengalah nih? Pertanyaan saya. Usahakan dirimu hidup berdamai dengan semua orang. Jangan ribut dengan temanmu, jangan ribut dengan sesamamu. Pertanyaan saya adalah, apakah setiap permasalahan apapun dengan masalahmu, apakah kita harus selalu mengalah? Karena harus menciptakan perdamaian. Gimana? Saya justru kena proses ini babak belur saya. Orang belanja, ini proses dari toko. Orang belanja, dia bayar, barangnya diambil. Keluar sampai motor, dia balik lagi. Ngoceh. Minta plastik. Oh, masa saya bawa pulang begini aja? Atau kresek maksudnya. Saya jawab, loh, mana saya tahu kamu kan udah pulang. Tiba-tiba balik marah ngoceh-ngoceh minta plastik gitu. Kan sudah sampai motor di teras sana. Tiba-tiba balik. Masa saya minta kantong kresek dong, masa saya pulang seperti bawa barangnya begini. Saya pikir-pikir, apa dia yang ngoceh, saya harusnya ngalah gitu. Tapi saya nggak apa-apa, saya perenungan aja. Kan saya punya prinsip, kemarin tadi bilang apa, nggak selalu hal yang besar yang Tuhan menegur saya. Tapi setiap kejadian saya merenungkan itu. Lebih parah yang kemarin. Ini orang lagi tahlilan, ada yang meninggal keluarganya. Oke, nuju kemarin. Mamanya datang bawa duit 100.000 beli air dus. Beli 5, tolong diantar. Oh ya, diantar. Stok saya tinggal 3. Oke, nanti sekalian saya antar. Otomatis saya ngambil dulu dong. Dia kan kurang, kalau mesennya 5 dus, stok di toko tinggal 3. Dibayar sama ibunya 100. Pulang ibunya, ntar saya antar, saya bilang. Oke. Lalu nggak lama anaknya datang. Bawa mobil. Ambil dulu air dus. Oke, tinggal 3 dus, ambil dulu, saya bilang. Dia mau pulang sambil lewat toko saya. Oke, ambil dulu 3 dus, ambil. Bawa pulang. Kurang 2 dus dong, saya bilang, ntar 2 dus saya antar. Otomatis saya harus pergi bawa pakai motor raga, ambil untuk menuhin yang 2 dus. Ambil barang 8 dus, taruh stok untuk toko, 2 dusnya saya antar ke rumahnya. Ada orang 2 dus. Sudah bayar. Saya antar, saya balik. Anak yang tadi ngambil 3 dus ada di situ. Ngapain? Dia katanya baru dapat dari saudaranya 3 dus. Oke? Barang sudah bayar, ibunya pagi-pagi 3 dus sudah diambil, yang 2 dus sudah sampai di rumah. Pulang dari sana anaknya nongkrong di situ. Saya dapat, maaf ya, 3 dus saya dapat sumbangan dari saudara. Minta pulang duitnya. Tadi saya mau tanya, atas inisiatif siapa? Ibumu apa engkau? Alasannya mubazir kebanyakan. Kan masih ada 25 hari lagi. Kan 1 hari, 3 hari, 7 hari, selawe, 40 hari, 100 hari. Ya nanti kan kenapa nggak kesana? Dia mau ambil duitnya. Yang 2 dusnya pulangin, kan udah barang di rumah. Ntar malam saya diundang juga sama ibunya. Ini gara-gara ini bisa nggak datang ntar malam nih, kalau tegang nih. Saya udah bilang, apakah untuk menciptakan perdamaian kepada semua orang, rugi untung pokoknya harus saya ngalah. Rugi atau untung apa saya mau ngalah, atau ini secara etika juga udah nggak beres ini semua udah. Karena biasanya kalau orang sampai beli double sama saya, nggak ada yang berani kembaliin. Baru sekali ini orang 2 dus dikembalikan. Orang yang saudaranya beli 5 dus saya antar, biasa-biasanya. Terus nggak lama sepupunya datang beli 5 dus saya antar. Double berarti dia, 10 dus. Tapi nggak balik lagi semuanya selama ini. Sekali ini ada orang meninggal, barangnya sudah sampai di rumah, gara-gara dapat sumbangan minta duitnya. Yang 2 dus. Saya bilang,
Ini secara etika, aturan etis, ini aturan ini salah loh. Barang ibumu sudah bayar, barang sudah di rumah. Kenapa minta duitnya sama saya? Alasannya mau basir 2 dus. Cuma 2 dus kok. Oh biasanya double 10 dus saja nggak ada yang balik lagi yang nih. Tapi nggak apa-apa. Kan saya debat tadi baru ngomong. Hikmah itu bukan karena pencobaan besar, Pak. Saya merenungkan baik-baik sampai saya ngomong istri saya. Makanya minggu-minggu saya lagi gosok dada, saya bilang sama istri saya. Kenapa ya? Kok kajarannya berturut-turut teng. Apakah saya harus selalu mengalah? Untung atau rugi, kesel atau tidak etis atau tidak berakhlak. Pokoknya ciptakan perdamaian kepada semua orang. Saya lagi tanya sama Tuhan, ini jawabannya apa Tuhan? Tolong dibantu jawabannya di sini, pegang mic. Gimana? Apakah untung atau rugi, tidak berakhlak atau tidak bertotok romo atau rugi atau kesel? Pokoknya bagian korpus, bagian ATM adalah selalu mengalah mundur 1 langkah untuk menciptakan perdamaian. Saya nggak ngerti nih. Belum ada jawaban, sama. Saya juga belum menemukan, saya mengutara kepada Anda supaya, tapi ini berturut-turut dalam 1 minggu. Tuk. Saya merenungkannya. Orang awam jikalau mendengarkan kebenarannya, dia merenungkannya. Orang yang bijaksana mendengar kebenarannya, dia mengenalinya. Tetapi orang yang bodoh mendengar kebenaran, dia mentertawakannya. Ini nggak apa jadi perenungan, belum tahu jawabannya, teman ini ada perenungan ini. Sama-sama belum menemukan jawabannya. Seminggu dak. Salah nggak? Ini udah melanggar aturan semua ini. Melanggar total komo. Kita dalam kehidupan ini bukan hanya tunduk kepada yang namanya perintah Tuhan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong. Tapi harus diperhatikan yang namanya adab, toto kromo, etika. Itu harus diperhatikan. Jangan gara-gara kalau pakai perintah Tuhan dalam teologi, kalau pasangan kita berzina itu dianggapnya orengan, sakit kusta. Bagian kita itu potong, buang. Zina dan cabul potong, pasangan kita potong, buang. Tapi ada yang dipikiran tentang adab, tentang totokom, tentang etika, tentang moral. Aturan mainnya bagaimana? Jangan gara-gara, oh pasangan kita ini korengan, tidak kudus, berzina, potong, buang. Amputasi, Pak. Karena sudah diabetes, nggak dipotong aja, buang. Apakah begitu kehidupan itu? Sama dengan kalau pasangan kita meninggal, apakah minggu depan boleh nikah lagi? Bukan masalah perintah Tuhan boleh atau tidak, tapi dipikirkan bagaimana adab, etika, dan akhlak mulia, toto kromo, aturan mainnya. Kita bukan hanya tunduk kepada apa? Kemurkaan Tuhan, tapi juga karena suara hati kita. Ini gabungan antara perintah Tuhan dan adab ini yang sedang saya lalui. Jadi tolong dibantu saya juga sebagai pemegang visi. Ini gimana pengertiannya? Bantu saya juga pengertiannya bagaimana. Apakah untuk mengusahakan perdamaian kepada semua orang, untung atau rugi, kesel atau tidak beradab atau tidak beretika dan tidak tetap harus mundur 1 langkah dan mengusahakan perdamaian. Saya juga belum menemukan titik temunya. Lalu ngomong kan, bukan jangan pencobaan besar. Kalau pencobaan besar Tuhan, begitu berat cobaan hidupku nih Tuhan. Tapi aku percaya Engkau memberikan solusi dalam kehidupan. Di balik penderitaan pasti ada berkat. Itu besar itu. Ini Tuhan lagi mempertanyakan apakah aku tuh Tuhan yang diam, yang bisu, yang diam setiap hari nggak ngomong apa-apa. Tapi aku selalu berbicara kepadamu setiap hari. Setiap langkah kakimu aku menuntut Engkau. Supaya engkau serupa segambar dengan aku. Kalau engkau hanya pas jeger besar dipukul sama Tuhan baru oh ya ambil hikmahnya. Itu gede. Tapi bagaimana dengan hubunganmu dengan sesamamu?
Tolong dibantu, saya juga nanti habis khotbah tolong bantu perenungannya ini. Sekali lagi, orang awam jikalau mendengar kebenaran, dia merenungkannya. Orang bijaksana mendengar kebenaran, ia mengenalinya. Tetapi orang bodoh mendengar kebenaran, ia mentertawakannya. Ya sama kan, maka saya bilang, Anda berbicara tentang wah nggak boleh bohong. Ah nggak gitu-gitu kali, kita bukan orang suci. Belum sempurna, daging itu lemah, tertawa. Hahaha. Orang bodoh mendengar kebenaran, dia mentertawakannya. Orang bijaksana mendengar kebenaran. Oh ya, aku mengenalinya, bener nih. Tapi orang awam mendengar kebenaran, yang masih kosong. Merenungkannya, kayaknya bener nih. Baru sekali ini dengar gereja mengajar seperti ini, aku merenungkannya. Kayaknya ini gereja, kayaknya benar ini. Merenungkannya. Orang awam mendengar kebenaran, dia merenungkannya. Orang bijaksana mendengar kebenaran, ia mengenalinya. Benar, harusnya seperti itu. Kenal langsung dia. Tapi orang bodoh mendengar kebenaran, dia mentertawakannya. Nah ini, jadi nggak apa-apa. Saya selalu diam untuk saya lalu ngomong sama istri saya dalam minggu ini, tolong bantu saya juga, lagi agak sesak napas juga saya. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu jalannya. Tuhan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Dia lebih tahu. Dia tidak pernah salah. Kan gak pernah salah. Terimalah pemberian Tuhan. Terimalah perbuatan Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau mau ngomong lebih apa namanya ya? Lebih lebay lah. Kalau orang mau ngomong lebay gini, Pak, kalau mau lebih lebaynya bahasanya begini, Pak. Setiap orang yang bikin kita kesel, Pak, itu harus terima kasih sama dia, Pak. Setiap kita bertemu dengan seseorang dan dia bikin kita menderita, Pak, kita harus terima kasih sama dia. Karena melalui orang itulah kita mendapat berkat dan pembentukan diri kita menjadi lebih sempurna. Haleluya, bahasa lebay itu. Coba praktek, pengen lihat gua. Ngerti, Pak? Bahasa lebaynya begitu. Bahasa lebaynya begitu, bukan ya? Setiap kita bertemu dengan seseorang dan dia buat kita kesel, tidak bertotok komol, buat kita menderita, harusnya kita berterima kasih dengan orang. Pak, orang bikin kita menderita, kita terima kasih sama dia, martunun. Iya, bahasa lebaynya begitu, ya enggak? Tapi pengen lihat prakteknya, coba pengen lihat saya Jangan bohongi dirimu lah, berbohong itu dosa. Tapi nggak apa-apa, kita punya hidayah atau taufik. Semuanya akan dipermudah dan diberikan pengertian. Haleluya. Walaupun hari ini belum ngerti, nanti mungkin minggu depan Tuhan kasih tahu pengertiannya bagaimana. Tapi jangan pakai bahasa lebay dulu sementara. Bisa gila saya. Karena kita dalam prakteknya babak belur juga sebenarnya. Ya, jangan terlalu lebay. Memang harusnya sampai pakai terima kasih loh. Berterima kasihlah kepada orang yang buat kamu menderita, karena itu pembentukan melalui dia hidupmu dibentuk katanya. Saya nggak mau begitu. Karena apa? Saya nggak mau berbohong kepada diri sendiri. Ya enggak. Memang tahap ATM sudah setingkat demi setingkat, tapi waktu naik satu tingkat yang lebih berat, kelenger juga. Kelenger juga nih Tian. Waktu naik satu tingkat kelenger juga kita. Udah mabok arak kita. Ya, mendingan saya lebih banyak diem. Saya diam, saya putuskan, udah kembalikan duitnya udah. Balikan duitnya. Ntar malam kita mau diundang sama ibunya. Kalau enggak malam, kalau tengkar panas siang, malam kita nggak datang lagi ke rumah dia. Akhirnya hubungan dengan sesama mulai renggang. Udah, kembalikan duitnya. Saya sampai bilang, saya argumen ini bukannya saya dagang itu untuk untung. Saya dapat capeknya, saya ngambil pakai bensin, dipulangin lagi duitnya. Dapatnya apa, Pak? Sedekah. Ya. Mantap. Tapi tiba-tiba nggak tahu juga, tapi saya selalu mau bisnis seperti ini.
Kamu mau marah? Kan tidak ada yang berakal budi. Aduh. Pak, gimana Pak? Pak, saya selalu berprinsip seperti itu Pak. Kamu mau marah? Ah? Kan nggak ada yang berakal budi. Sungguh tak ada yang berakal budi di muka bumi ini. Oh itu. Tapi saya selalu berprinsip seperti, walaupun saya tidak menemukan jawabannya, tapi saya punya prinsip seperti itu. Maka Bapak suka bilang, kalau di sana melakukan kepada saya, kita jangan balas Pak, itu bukan level kita. Memang benar sih, tapi waktu praktek babak belur juga sih sebenarnya. Babak belur itu, udah tahu nggak berakal budi, mau marah. Kan nggak ada yang berakal, masa orang udah nggak tahu nggak berakal budi, kamu marahin dia. Yang nggak berakal budi itu siapa? Aduh, ini visi ngunci saya benar. Visi ini ngunci saya benar-benar saya. Ngunci diri sendiri Pak. Jadi setiap kita mau apa itu ngunci kita Pak. Karena kalau kita tembus itu kita sudah berbahaya bagi ATM. Visinya mengunci diri sendiri. Sebenarnya menderita atau bahagia saya juga nggak tahu juga. Sebenarnya bahagia apa menderita Bu? Coba ada pandangan Bu Gam? Nih, saya kasih mic, pegang. Sebenarnya nih, dengan mengunci diri seperti ini sebenarnya, loh Bapak udah bilang, sebenarnya juga nggak tahan lagi. Tapi ada hal-hal yang Bapak punya pertimbangan lah, kenapa belum keluar. Nggak apa-apa Pak. Tapi kan tetap pada prinsipnya, kan banyak diem dulu sekarang. Bener ya? Mau keluar, ada pertimbangan. Di sana katanya nggak bertumbuh, kayak gitu. Tapi kan ada pertimbangan Bapak. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi tetap prinsipnya adalah nggak bisa tembus kalian juga. Karena itu visi mengunci Anda sendiri juga sebenarnya. Nah itulah Tuhan bilang, kalau engkau minta bantuan aku untuk menjadikan anak-anakmu seperti visimu, kau harus sabar menunggu kairosku. Kita hampir finish orang tua. Terus hanya diperhalus saja Pak. Hubungan dengan sesama lagi diperhalus. Oke. Tapi anak-anak kan kita masih kecil. Masih perlu didikan kita. Sampai berdoa Tuhan. Anak-anak ini adalah titipan Engkau. Dia bukan milik aku. Tapi milik Tuhan. Yes, aku menyerahkan kepada milik Tuhan Yesus. Kami sebagai orang tua berusaha untuk membimbing, mengajar anak-anak kita itu supaya sesuai dengan visi kita juga. Setuju ya? Tapi kan dalam prakteknya itu anak itu dalam pertumbuhannya masih ego. Masih pokoknya aku seperti ini, nggak bisa seperti itu ibu. Nggak bisa pokoknya. Jadi masih ada karakter seperti itu. Nanti semakin dewasa itu kadang-kadang bertumbuhnya kita nggak sanggup. Pada di titik tertentu kita nggak sanggup lagi. Perlu bantuan Tuhan. Ketiga adalah kadang-kadang kita untuk menyamakan visi dalam satu keluarga untuk menyamakan visi dengan satu keluarga dengan orang-orang yang paling dekat nih. Ini ketakdiran yang paling sulit di kita tembus. Kadang-kadang kita harus menyakiti diri sendiri. Artinya apa Pak? Begini artinya. Kadang-kadang untuk menyamakan satu visi dengan kita, dengan satu kepala keluarga untuk memimpin keluarga, itu kadang-kadang kita harus menyakiti diri kita sendiri. Apa maksudnya? Kita kalau marah sama pasangan kita menderita enggak? Iya. Kita kalau sebenarnya terlalu keras sama anak kita menderita enggak? Iya, itu maksud saya. Kadang-kadang kita harus menyakiti diri kita sendiri. Kita enggak tega untuk terlalu keras dengan istri, suami, atau anak-anak. Waktu kita keras, itu sebenarnya menyakiti diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang itu harus dilakukan. Supaya satu keluarga itu satu visi, satu pemikiran, dan satu jalannya. Karena ada yang belok kiri, ada yang belok kanan. Tongin toh, jong. Bukan hanya tetangga, dalam keluarga sendiri begitu Pak.
Lain orang, lain sifatnya. Saya lalu terbuka begini. Bukankah aku juga seperti itu? Kadang-kadang aku ini tidak mau menegur terlalu keras kepada anak-anakku. Karena itu sebenarnya menyakiti hatiku. Tuhan bikin kita menderita tuh, Tuhan mau menderita loh. Gak tega loh. Sama kalau kita mau didik anak kita secara keras, marah itu, kita tuh sebenarnya menderita loh. Tapi belakangan ini istri saya sudah ngomong, tahan aja. Kita serahkan kepada Tuhan semuanya. Ada batasnya yang kita sebagai manusia tidak sanggup lagi. Kalian nanti juga begitu. Jadi anak-anak kita minimal dasar titah itu juga harus lulus. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan zina, jangan maki orang. Ya. Kita maki orang ya. Terus kita minta maaf, itu belum menyelesaikan masalah loh. Bener nggak? Perkataan kita terlalu tajam ya. Terus kita minta maaf sama orang itu tidak menyelesaikan masalah loh. Karena apa? Perkataan kita sudah menyayat hatinya. Anda minta maaf, mungkin dia di luar minta maaf, tapi di dalam hatinya timbul, aku nggak mau dekat orang itu lagi. Bener? Nggak gampang loh. Perkataan kita terlalu tajam, sakit orang itu. Terus kita memang salah, mengaku salah dan minta maaf, tapi itu tidak menyelesaikan masalah loh. Makanya Tuhan pun dalam berkata kepada kita, memberikan perkataan rema kepada kita, Tuhan nggak tajam, Tuhan kan lemah lembut, kasih itu lemah lembut. Saya mau belajar seperti itu, selalu konsultasi dengan istri saya. Udah, serahkan kepada Tuhan. Jadi, serah Tuhan, ini kadang kau berkata seperti itu, aku sabar untuk menunggu kairosmu. Oke? Didiklah anak-anakku, bantuin Tuhan, supaya visi ini bisa berjalan. Kalau anak-anakku belum menjadi, biarlah aku seperti ini. Gak ada gunanya gereja besar. Anak-anaknya nggak jadi, akan mempermalukan kita, Bu. Kita tuh menuju kesempurnaan loh. Anaknya ada cacat dikit aja dikritik sama orang loh. Ya, katanya ikut Pak Hendy udah lama, kan bisa. Anaknya begitu. Ya, visinya sempurna. Anak pendetanya begitu. Kalau tahu orang, malu nggak kita? Malu. Otomatis dengarkan perkataan saya, harus sabar sampai anak-anak kita jadi. Karena orang yang terdekat harus jadi dulu. Nanti baru ke saudara, ke paman, ke mertua, ke besan, kemana? Makin jauh. Tapi yang terdekat sekalipun, ini harus lulus dulu. Sabar-sabar ya. Ini sudah pesannya begitu Tuhan. Kalau aku mau ikut campur untuk mendidik anak-anakmu, kau harus sabar menunggu waktuku. Kecuali engkau gak mau lagi sama anak kamu. Ya, kecuali mas saya. Didik aja orang tuanya korpus, dia anaknya tinggal udah. Mau jadi apa terserah. Negonya begitu sama Tuhan terserah lah. Pokoknya korpus delikti. Anak gak rapture lah gitu. Gak bisa juga gitu. Ya kan? Gak bisa kan? Nah, makanya 10 dasar kita anak-anak kita lulus. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berbuat curang. Tuhan, kalau kita nggak sebagai anak, jangan ego, jangan maki orang. Jangan berbuat jahat kepada teman-teman sekolah juga. Ini memang level di bawah kita memang susah, Tian. Kalian ini awalnya masuk di ATM. Jadi kau lagi menghadapi teman-temanmu juga harus bisa lebih bijaksana. Memang itu visimu. Nanti dibantu sama orang tuamu juga. Semuanya nanti makin besar, Isakar nanti kalian bantu didik lah. Kalau nggak sanggup lagi kita berdoa bagi anak-anak kita juga. Cacat Pak ya? Nggak boleh ya? Mau nggak mau harus. Karena Tritunggal, Corpus Delicti. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayah, Ibu, Anak. Ketiga pihak ini harus homoios. Bener, gak bisa
cacat kita. Setuju semua? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, sambamu telah selesai Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan dengan rema terbaru dan kebijaksanaan yang baru. Aku ingin belajar, kami yang di sini Tuhan, belajar seperti Engkau. Kadang-kadang kami harus menyakiti diri sendiri. Terlalu keras mendidik keluarga, anak istri, itu sebenarnya menyakiti hati sendiri. Demikianlah Tuhan, Tuhan tidak mau terlalu menyakiti anak-anaknya. Tuhan, supaya Engkau tidak sakit hati dan menyenangkan hatimu. Kami ingin belajar taat, legowo nrimo impandung, untuk menerima seluruh pemberian dan perbuatanmu dalam hidup kami. Pokoknya Tuhan paling benar, Tuhan tidak pernah salah, kami terima, amin, ya dan amin. Apapun yang Kau perlakukan pada kehidupan kami, apapun yang Kau berikan itu tidak pernah salah. Kami di ruangan ini menerima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.